Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Syamil Al-Maktabah Channel. Imajinasi merupakan gambaran dalam benak manusia yang itu masih belum bisa diwujudkan dalam kehidupan nyata, akan tetapi dia punya bayangan dalam benaknya yang kadang dituliskan dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk visual yang itu secara nyata, secara kasat mata masih belum tampak sama sekali. Itulah imajinasi, dan kadang-kala kita menganggap orang yang berimajinasi itu sebagai orang yang gila, orang yang tidak realistis, atau orang yang dia mempunyai halusinasi yang tinggi sehingga dia berusaha melarikan diri dari kenyataan yang ada. Tapi sebenarnya imajinasi merupakan energi terkuat yang bisa kita manfaatkan untuk menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Ya, kalau kalian sering mendengar tentang bonus demografi bangsa Indonesia tahun 2045, di mana Indonesia Emas pada tahun itu mendapatkan banyak sekali anak muda yang produktif, anak muda yang bisa membangun bangsa, dan optimisme dipupuk karena banyaknya anak muda itu nanti bisa membuat suatu bangsa itu akan menjadi lebih maju sesuai dengan yang diimajinasikan oleh para pemimpin-pemimpin negeri itu. Akan tetapi realitanya kita lihat tidak ada yang maju sama sekali. Kriminalitas meningkat, literasi menurun, indeks bisa menurun, kemudian terjadi ketidakjujuran dalam pendidikan, kemudian korupsi, nepotisme itu masih merebak. Dan kita lihat pada kasus-kasus yang kemarin yang viral, kasus Sambo, kasus anak presiden yang kemudian diloloskan oleh MK cacat hukum, kemudian ya banyak kasus yang lain yang anak-anak mudanya masih belum bisa diharapkan, akan tetapi Indonesia Emas itu tetap digembar-gemborkan di semua pihak, di semua kalangan, karena itu merupakan imajinasi. Dan salah satu contoh imajinasi yang lain adalah apabila kita sebagai muslim percaya dengan akhirat, yang dimana ada surga dan neraka, yang dimana ketika kita meninggal nanti ada di alam barzah yang ditemani oleh satu malaikat. Kemudian satu malaikat itu akan menyiksa siapapun yang berdosa, akan menjadi perantara nikmat siapapun yang melakukan amal perbuatan baik yang sangat banyak. Kemudian ketika hari kiamat terjadi, lalu seluruh manusia dikumpulkan ke padang mahsyar, kemudian ditimbang-timbang amal perbuatannya selama di dunia, lalu dia ditentukan mana yang lebih banyak, apakah amal kebaikannya ataukah amal keburukannya. Kemudian yang baik itu akan masuk ke surga, yang buruk akan masuk ke neraka. Akan tetapi jika dia masih menggenggam iman sebagai muslim, dia di neraka sebentar atau lama tergantung amal perbuatannya, kemudian dimasukkan ke surga. Tetapi bahkan kita pun secara empiris masih belum bisa membuktikan apakah ada malaikat itu, ataukah ada jin dan setan itu, ataukah ada Tuhan yang maha kuasa itu, karena kita tidak mempunyai metodologi ilmiah dalam dunia ini untuk membuktikan keberadaan makhluk-makhluk gaib yang kita imani dalam doktrin Islam. Ya, maka itulah salah satu imajinasi yang mewujud sehingga kita bisa melihat banyak miliaran muslim yang melakukan ibadah ritualnya untuk selain kedamaian batin dan sebagainya, untuk membangun dunia, untuk membangun dirinya sendiri. Karena apa mereka melakukan semua itu? Karena imajinasi. Imajinasi itulah tentang surga dan neraka yang membuat jumlah kuota haji ditambah pada tahun ini, sehingga yang awalnya cuma 200.000 menjadi 250.000 jamaah haji, kemudian ditambah lagi. Tapi kemudian ada kasus korupsi dan sebagainya karena orang-orang yang melakukan itu tidak mengimajinasikan mengenai iman yang amal perbuatannya itu akan ditimbang di akhirat nanti gitu. Maka kita pun akan menjadi sanksi apabila imajinasi itu bisa dibuktikan secara empiris dan sudah terjadi,
dan bisa dilakukan, maka itu menjadi fakta, bukan lagi menjadi imajinasi yang ingin diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi gini, kalau seseorang itu tidak menggunakan imajinasinya dalam pikirannya masing-masing, maka yang terjadi adalah kemandekan dalam kehidupan sehari-hari. Betapa kita melihat seseorang itu tidak memiliki keinginan untuk melakukan apapun, alias malas. Karena definisi malas adalah dia itu tidak melakukan apapun sebenarnya. Bukan tidak melakukan hal yang buruk ataukah tidak melakukan hal yang baik, dia berhenti. Semisal ada seseorang yang dia tidak mempunyai keinginan karena dia tidak meyakini bahwa apa yang dia lakukan itu hal yang baik. Misal mencuci piring, ngapain kita harus mencuci piring, padahal sudah ada yang mencuci piring, kita tinggal menikmatinya saja. Dan dia tidak mau memahami bahwasanya mencuci piring itu bisa menggerakkan motorik saraf otaknya, motorik tenaganya, sehingga dia bisa mengasah skillnya itu untuk mengembangkan skill bergeraknya. Atau ketika dia ingin melakukan dosa, misal mencuri, misal berbuat syirik, menyembah pohon, menyembah batu dan sebagainya, ngapain aku harus melakukan itu? Padahal bisa saja ketika dia melakukan sebuah dosa, kemudian difoto, kemudian menjadi viral, kemudian dibalut dengan cerita-cerita mistis, maka itu bisa mendatangkan uang. Tapi orang malas itu tidak berpikir seperti itu. Apa yang kulakukan itu pasti sia-sia. Apa yang kulakukan ini pasti tidak ada gunanya sama sekali. Sehingga yang dia lakukan apa? Diam, atau statis, atau menunggu seseorang datang kemudian membicarakan hal-hal yang sama, membicarakan kejadian sehari-hari, membicarakan apa yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya, dan dia tidak pernah membicarakan semua yang senantiasa dibicarakan oleh orang-orang yang mempunyai imajinasi yang kuat. Seperti ketika orang kaya, orang yang dia itu tahu apa yang harus dilakukan. Ketika ada satu kesempatan, ini kotor, maka harus aku bersihkan, karena nanti tempatnya ini akan digunakan untuk makan, karena tempatnya ini akan digunakan untuk usaha, karena tempatnya ini akan digunakan untukku melakukan sesuatu di situ gitu. Karena yang dipercakapkan oleh orang-orang yang kaya akan imajinasi itu, dia selalu membicarakan tentang mimpi-mimpi masa depan. Aku sekarang hanyalah seorang murid SMA, tetapi aku mempunyai hobi menulis cerita. Maka dia bisa mengimajinasikan kalau satu cerita itu kemudian menjadi juara, dia bisa mengajukannya pada juara, maka dia bisa mendapatkan reward, bisa mendapatkan hasil. Sehingga hasilnya itu bisa digunakan untuk meyakinkan orang lain bahwa dirinya ahli. Keahliannya itu kemudian dia gunakan untuk merajut semangatnya lagi untuk membuat karya yang lebih bagus lagi. Maka ketika karya semakin bagus, skillnya semakin berkembang, enggak cuma setahun 2 tahun tapi bisa 5-10 tahun, maka hasil dari karyanya itu bisa dibukukan. Ketika buku enggak hanya 1, 2, 3, 4, 5, dia bisa mewujudkannya dalam bentuk visual seperti film, seperti podcast, seperti musik yang terinspirasi dari karya-karyanya, sehingga namanya pun dikenal dan dia menjadi ahli di bidang penceritaannya itu. Itu lahir dari mana? Lahir dari imajinasi, bahwa dalam titik nol atau minus ketika dia berkarya, dia sudah mengimajinasikan dirinya bahwa aku pasti akan menjadi orang yang besar, aku pasti akan menjadi orang yang menjadi panutan bagi orang lain. Karena seberapa kuat imajinasi itu akan menentukan diri kita sendiri di masa yang mendatang. Seperti ketika seseorang itu mengimajinasikan dirinya yang di titik minus, dia tidak punya skill apa-apa, menjadi seorang ahli otomotif. Tiap hari
dia sekolah, kemudian sepulang sekolah dia membantu ayahnya untuk memperbaiki motor di rumahnya sendiri, bukan usaha bengkel yang ada, tapi dia senang aja, senang kemudian memperbaiki motor. Kemudian dari perbaikan motor itu dia dokumentasikan melalui media sosial seperti IG, seperti YouTube, seperti Facebook dan media sosial yang lain. Ilmu-ilmu yang dia temukan, oh cara memperbaiki karburator seperti ini, cara memperbaiki ban yang aus seperti ini, dia bisa menyervis motor dengan ala kadar ilmunya seperti ini. Tetapi dengan dokumentasi yang ada, orang-orang pun akan mengenal bahwa dia itu punya satu kecenderungan merakit sepeda motor. Maka hanya dengan bermodalkan dia mendokumentasikan apa yang dia lakukan sehari-hari, padahal itu hanya hobi dan tidak ada niat menjadi ahli di bidang itu, tapi imajinasi mengenai dia adalah seorang ahli otomotif itu sudah mulai menghinggapi orang-orang di sekitarnya, sehingga orang-orang di sekitarnya lah yang memiliki energi imajinasi itu untuk mewujudkan dirinya. Tolong dong mbok motorku ini diperbaiki, karena kamu seneng otak-atik dan kamu bisa memperbaiki seperti yang kamu dokumentasikan di platform media sosial. Maka dia pun bisa membantu orang lain dengan hobinya itu, mewujudkan imajinasi tentang keahliannya itu pada platform orang lain berupa sepeda motor yang lain. Kemudian dia bisa berkembang, lalu kabar pun santer ke orang-orang sekitarnya bahwa dia adalah seorang ahli sepeda motor. Maka imajinasi yang terkumpul dari orang-orangnya itu bahwa dia ahli sepeda motor, padahal dirinya tidak menganggapnya ahli dan tidak belajar apapun, ya maka dengan dia mengasah skillnya itu, semakin banyak orang minta tolong padanya dan dia mau dengan itu, dia bisa mendapatkan uang, dia bisa mendapatkan reputasi, dia bisa mendapatkan relasi di bidang otomotif. Maka dia menjadi ahli otomotif ketika ada yang menanyainya, kamu kuliah di mana? Kamu belajar dari siapa otomotif itu? Maka dia akan menjawab, ya saya tidak belajar tapi otodidak gitu. Kemudian orang-orang pun akan berpikir, oh ini merupakan bakat, oh ini merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa, padahal dia itu tidak mengeluarkan modal yang banyak untuk belajar dengan keras di bidang itu. Meskipun nanti ketika keahliannya itu sudah terasah, ada yang memodali dia untuk belajar lebih lanjut lagi, karena otodidak tentunya itu terbatas. Tapi orang-orang yang imajinasinya itu kurang, imajinasinya itu terhambat di tengah jalan, dia hanya menyadari bahwa bakat itu merupakan anugerah Tuhan yang tidak bisa ditiru oleh orang lain gitu. Sehingga muncul yang namanya logika mistika. Seperti ketika logika mistika muncul itu, ada seorang tabib yang dia itu tinggal sendiri di gua, tetapi ada orang yang terluka datang padanya, dia bisa menyembuhkan dengan tangannya. Kemudian ada orang yang memiliki penyakit tertentu, kemudian tabib itu bisa menyembuhkan. Nah, orang-orang ini mengenal bahwa tabib itu hidup sendirian menurut cerita-cerita rakyat di zaman dulu, ketika rumah-rumah masih jarang, hutan-hutan lebat, dan masih belum ditemukan teknologi seperti sekolah gitu. Tetapi tabib ini kok bisa, wah ini anugerah dari Tuhan, oh dia itu sakti, oh dia itu adalah tangan dewa, dia itu memiliki ajian, dia itu dibantu makhluk halus. Padahal orang-orang itu tidak pernah meneliti bahwasanya si tabib itu dia mempunyai kecenderungan hobi mengumpulkan tanaman-tanaman untuk mengobati diri sendiri. Nah, tanaman-tanaman yang dikumpulkan itu coba diramu, tanaman yang baik dan tanaman yang buruk. Bagaimana pengujiannya? Pengujiannya bisa melalui aroma, pengujiannya bisa melalui
spesimen bahwa dirinya, misal dirinya terluka, coba pakai daun-daun yang lembut terlebih dahulu, misal daun sirih, misal daun yang apalah. Nah, oh ternyata sembuh. Oh, kemudian dia mendokumentasikannya, dicatat. Catatannya bisa dituliskan di batu, di prasasti, atau di gua, atau tidak dicatat tapi dia punya pikiran yang landep di situ. Lah, kemudian keahliannya itu ditingkatkan. Ketika dia menyadari dalam perburuan binatang bahwasanya seekor harimau ketika dia terluka, maka dia menjilati dirinya sendiri. Seperti halnya kucing, ketika dia terluka sedikit, dia menjilati dirinya sendiri. Oh, berarti air ludah itu memiliki kemampuan untuk menyembuhkan. Nah, ada imajinasi seperti itu. Munculnya dari mana? Dari pengamatan terhadap alam. Muncul hipotesis bahwasanya air ludah itu memiliki kemampuan untuk menyembuhkan. Maka ditelitilah air ludah isinya apa, saliva, kemudian memiliki kandungan apa di situ. Oh, sel-sel yang ada itu hanya bisa disembuhkan apabila memiliki antiseptik. Maka itulah awal mula antiseptik untuk membunuh bakteri. Jadi dibersihkan terlebih dahulu, kemudian antiseptiknya apa? Dia nanti bisa menemukan ramuan-ramuan yang ada, kemudian ramuan-ramuan itu menjadikan obat bagi siapapun yang datang padanya. Itulah yang dilakukan oleh tabib-tabib dari Cina yang dulu masih belum ada sekolah, dulu masih jarang-jarang, dan orang-orang di luar yang hanya memikirkan makan, minum, berburu, meramu, dan tidak pernah belajar sama sekali, atau keluar dan menghadapi hal baru itu takut, entah karena apapun. Maka dia menganggap sing takut itu sakti, dibantu jin, dibantu setan gitu. Nah, logika mistika yang menghalangi orang dari imajinasi, karena ada logika mistika yang bisa mengimajinasikan, bisa mengembangkan diri, ada yang logika mistika yang malah menghambat imajinasi. Itu ya seperti ketika orang-orang cerdas yang dikira cerdas atau pemimpin zaman sekarang itu menganggap, pemimpin kelompok zaman sekarang menganggap bahwa Candi Borobudur itu dibantu alien, atau pembangunan Candi Borobudur itu dibantu jin gitu. Ya padahal para arkeolog itu ketika meneliti Candi Borobudur, kemudian meneliti tentang antropologis kehidupan orang-orang zaman dulu, bagaimana cara membangun candi itu, dan bagaimana arsitek itu membangun candi seakurat, sepresisi, sebagus mungkin seperti itu mereka memiliki ilmunya, si orang-orang arsitek yang membangun itu, dan tidak memerlukan yang namanya satelit, pencitraan jarak jauh dan sebagainya. Yaitu bukan muncul dibantu oleh alien, bukan muncul dibantu oleh makhluk tangan-tangan gaib seperti itu, melainkan memang hasil dari penelitian yang itu dilakukan oleh diri sendiri. Kemudian ada orang lain yang menemukan ilmu baru, dia bisa mengkomparasikan dengan ilmu yang dia miliki, kemudian ada orang lain lagi, dan dimix ilmu pengetahuan itu. Maka berkembangnya ilmu pengetahuan, berkembangnya zaman itu merupakan akumulasi dari hasil karya-karya pemikiran orang-orang yang ada di zaman itu, yang dikumpulkan jadi satu, kemudian menjadikan produk yang jadi seperti itu. Nah, imajinasilah yang mendasari bahwasanya muncul satu produk untuk kebutuhan satu zaman tertentu itu. Nah, zaman sekarang belum ada yang namanya mobil bisa terbang sampai keluar angkasa, tapi bentuknya mobil seperti itu. Tapi dan dalam film, dalam visualisasi, dalam tulisan-tulisan novel-novel itu kan sudah dibicarakan, dalam Harry Potter, dalam novel-novel fantasi seperti itu. Nah, dan imajinasi itu mendasari para ilmuwan untuk mengkomparasikan berbagai pengetahuan zaman sekarang, kemudian diuji cobakan, lalu muncul pengetahuan baru itu. Pengetahuan itu merupakan akumulasi dari pengetahuan-pengetahuan seluruh manusia dijadikan satu, lalu menjadi produk tertentu, kemudian diimajinasikan sehingga
imajinasi itulah yang berusaha dituju, sehingga terciptalah pengetahuan yang baru, produk yang baru dan bermanfaat. Begitu sedikit tentang imajinasi, semoga bermanfaat. Saya Hanif Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.